Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih pula atas penyertaan-Mu dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran tentang firman-Mu. Berkatilah lektor dan juga Bapak Pendeta Yosef Paulisang untuk agar bisa menjalankan tugasnya, menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan tak lupa, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar dapat mendengarkan, memahami, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih. Kami persilakan untuk para lektor. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian. Ya, selanjutnya mari kita mendengar dari Matius 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan pada kesempatan ini, Ibu Salina dan Pak Maruli Sregar. Ya, saudara, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Pastor Joseph Paulzang dengan tema Bapa Selalu Mendengar. Baiklah, Bapak Ibu, ya langsung kita mendengarkan. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari saat kita menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang tulus dan setia. Jangan lupa berbuat baik senantiasa. Saudara, ketika kita masuk ke tanah perjanjian itu, ya masalah pencobaan, ya beban kehidupan itu makin berat, makin bertambah, badai makin besar, ya badainya makin besar. Tapi apa bedanya dengan saat Anda lagi di padang gurun? Di padang gurun kamu jatuh bangun, di padang gurun kamu memanggil Tuhan dan Dia tidak menjawab. Sebetulnya Dia menjawab, tapi kamu nggak dengar karena badainya itu berisik. Ya, di padang gurun itu tidak menentu, kamu nggak tahu mau kemana, muter-muter. Di padang gurun itu makanan, air serba sedikit. Di padang gurun itu kamu tidak pernah melihat menuai apa yang kamu tanam. Di padang gurun itu kamu hanya melihat kematian. Kamu hanya melihat gagal, sial. Tapi di padang gurun itu kamu dilatih untuk berperang. Ya, untuk kamu kuat, tabah, dibanting, diremukan, dihancurkan, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, sampai otot-otot rohanimu kuat. Sampai seluruh otot-otot jiwamu kuat. Sampai kamu bisa mendengar suara yang lembut di tengah badai yang begitu besar. Sampai kamu bisa mencukupkan dirimu dengan apa yang ada sekalipun hampir tidak ada. Di padang gurun kamu belajar hidup sederhana. Di padang gurun kamu belajar untuk setia, belajar untuk sabar, untuk tidak mengeluh, untuk kamu selalu mengucap syukur. Sebab setiap kamu mengeluh, perjalanannya tambah panjang. Ya, saya nggak lagi nyinggung kalian. Saya lagi ngasih tahu itu yang saya alami, dan saya yakin 90% kalian mengalaminya. Di padang gurun penuh dengan pengkhianatan. Di padang gurun penuh dengan segala macam ilusi fatamorgana dari agama. Ya, kepalsuan ajaran yang nggak benar, yang justru menyesatkan kamu makin ke dalam padang gurun, bukannya membawa ke tanah perjanjian dengan berbagai macam doktrin dogma yang nggak perlu, sehingga kamu sibuk dengan doktrin dogma benar salah, kamu lupa kamu mau kemana ya sebenarnya, aku ini mau kemana sebenarnya, sampai kamu lupa kamu ini mau apa sih sebenarnya, mau kemana. Tetapi di tanah perjanjian badai ada badai di tanah Israel, ada badai di tanah Kanaan, besar, badainya besar. Apa ada kekeringan? Ada kekeringan. Apa di sana ada penyakit? Ada penyakit.
Apakah ada kematian? Ada kematian. Apakah kamu bisa gagal? Bisa. Apakah kamu bisa kehilangan arah? Ya kelewatan kalau kamu sampai kehilangan arah. Loh, kamu sudah dari tanah perjanjian kok sampai kehilangan arah. Apakah kamu tidak mendengar suara Tuhan? Seharusnya suara Tuhan itu begitu jelas. Ya. Karena itu tanah perjanjian, tanah punyanya Tuhan. Ada Tuhan di sana bersama denganmu. Apakah di tanah perjanjian kamu tidak ada masalah, tidak ada pencobaan? Banyak dan lebih berat. Ya, karena kamu punya tanggung jawab yang lebih berat. Yang membedakan hanya satu, kamu bisa menanam menuai dengan kepastian. Setiap kamu nanam pasti kamu menuai, kamu menabur pasti kamu menuai. Ya, semuanya sama. Ya, satu yang berbeda. Pasti kamu nanam pasti kamu menabur pasti menuai. Kedua, ya, di tanah perjanjian itu kamu makin kuat. Di tanah perjanjian itu masalah itu ada, tetapi kamu punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan kamu tahu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, masalahmu itu hanya ilusi. Kamu sudah terlatih di tanah perjanjian, ya. Setiap kamu berdoa, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Setiap kali saya mengalami masalah yang rasanya kok, aduh Tuhan kok besar banget masalahnya ya. Saya bilang ya, ini tanah perjanjianku. Saya selalu bilang begitu ya. Ini tanah perjanjianku. Maka ada kelimpahan. Ada kelimpahan di sana. Saya tidak berkata bahwa kaya raya, pakai mobil yang mewah, pakai baju yang mahal, dengan segala macam hedonisme, enggak. Saya lagi cerita, ada kelimpahan itu artinya kami bisa berbagi. Kami tidak akan kekurangan. Semua yang kami tabur pasti akan kami tuai. Ya, tidak ada lagi belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, apalagi belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Enggak ada, ya. Karena kami memberikan seluruh hidup kami sebagai sedekah bagi kerajaan Allah. Nah, Tuhan mendengar. Kemarin saya ajarin bagaimana Anda bermeditasi. Ya, dalam setiap pekerjaanmu kamu bisa bermeditasi. Lagi Pak Mulia lagi naik motor sendirian di jalan nganter barang. Ya, bisa bermeditasi. Ibu-ibu yang lagi masak bisa bermeditasi, lagi nyuci, meditasi. Itu sebuah meditasi ya. Bapak-bapak ya, apalagi opa-opa, oma-oma yang sudah pensiun, gunakan waktu untuk bersyafaat. Ya, gunakan waktu untuk bersyafaat. Baca firman Tuhan yang banyak. Setiap kita ya punya banyak waktu untuk bermeditasi, hanya Anda menggunakannya atau tidak. Ya, ada masa-masa yang berat. Tetapi dalam meditasimu kamu dengar suara Tuhan. Dalam meditasimu kamu mendengar, kamu menganan mengiri, kamu dengar dengan jelas kata firman Tuhan, penebusmu tidak akan menyembunyikan wajahnya dari kamu lagi. Ya kan? Bapamu yang tersembunyi itu tidak akan menyembunyikan wajahnya dari kamu lagi. Dia akan dengar. Kamu berdoa, dia akan jawab doamu. Di padang gurun kamu sibuk. Kamu terlalu sibuk dengan badaimu. Tapi di tanah perjanjian kamu dengar. Kamu bisa mendengar angin sepoi-sepoi dengan jelas. Di mana Tuhan bicara. Maka dari itu, saudara, setiap hari, ya, berlatih meditasi itu penting. Merenungkan firman-Mu, ya. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, dan ku lakukan
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita seringkali lupa, kita ini mau ngapain sih? Kamu sibuk dengan doktrinmu. Renungkan firman Tuhan, bukan sekedar studi Bible, bukan. Kamu merenungkan, meditasi, logosnya dimeditasi sampai jadi rema, kamu lakukan, berulang-ulang kamu lakukan. Salahnya di mana? Lalu kamu melihat, kamu amatin. Sebab saat kamu lagi berdoa, ya, di dalam doamu kepada Tuhan, di dalam doa dan permohonanmu, Tuhan mendengar dan kamu tahu kalau Dia mendengar. Dan kamu tahu jawaban doamu sebetulnya. Jangan takut, jangan gentar. Mulai dari padang gurun, kamu belajar setiap hari. Di dalam badaimu itu kamu dengarkan, ya, satu suara, kata firman Tuhan, satu logos saja Tuhan, maka hambaku akan disembuhkan. Nggak perlu datang Tuhan, nggak perlu repot-repot, satu logos saja, satu firman, satu perkataanmu saja Tuhan. Ya, satu logos loh, belum jadi rema, satu logos yang benar yang dari Tuhan Yesus. Tiap hari kamu butuh satu logos yang jadi rema buatmu. Ya, yang logos itu bisa menjadi rema. Kamu berdoa kepada Tuhan dan Dia akan menjawab. Dia tidak akan sembunyikan wajahnya dari kamu lagi. Padahal sebenarnya Dia juga tidak pernah menyembunyikan wajahnya darimu. Cuman kamu melihatnya dalam badai. Ya, maka kamu takut. Tapi di tanah perjanjian, kamu sungguh-sungguh benar, kamu melihat wajahnya. Kamu merasakan hadiratnya. Tugasmu di tanah perjanjian, ya simpel, diakonia. Melanjutkan pekerjaanmu di padang gurun, diakonia. Bedanya di tanah perjanjian, kamu berdiakonia lebih dahsyat. Dulu saya di padang gurun, diakonianya beras. Ya, 1 bulan saya sisihkan 20 kilo. Ya, saya bagi-bagi ya, sekilo. Ya, 500 gram, sekilo. Jadi saya tiap hari bagi. 1 kantong atau 5 kantong. Kalau pada waktu yang nggak ada waktu, yang nggak. Jadi pokoknya 1 bulan 20 kilo, 1 karung itu saya bagi. Hari ini kita nggak bagi 20 kilo ya. Ya, kita manage ya untuk ratusan bahkan ribu orang, ya kan? Di tanah perjanjian kamu ada pelipat gandaan, maka doamu pun sebetulnya didengar Tuhan. Jangan takut. Saya kalau setiap kali kita lagi ada satu kebutuhan atau ada satu hal, kok ini. Oke, bilang Jehovah Jireh. Itu begitu ya, saudara ya. Nggak usah kita marah, nggak usah kita takut, nggak usah kita kecewa. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Sebaot. Itu ya. Ini tanda perjanjian kami. Sama saya misalnya ya, ada orang mau kurang ajar di rumah saya gebrak, ini rumah saya, kan begitu kan. Ini rumah saya, kamu keluar, kan begitu. Kalau ada orang jahat kan, kita gebrak, kamu keluar. Ini rumah saya. Nah, tunjukkan otoritasmu, ini tanah perjanjianmu. Saya begitu ya, ini tanah perjanjianku. Enaknya itu begitu ya. Kalau di padang gurun kamu melewati daerahnya orang lain. Tapi di tanah perjanjian kamu bilang sama iblis, ini tanah perjanjianku, minggir kamu. Itu ya, saya begitu. Ini tanah perjanjianku, minggir kamu. Di padang gurun, kamu tiap hari jeritan. Tuhan tolong kita binasa. Tuhan tolong kita binasa. Tapi di tanah perjanjian, doamu bukan Tuhan tolong kita binasa. Ya, Tuhan, bagaimana aku bisa menyenangkanmu senantiasa? Enak kan doanya kan? Di padang gurun, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Di tanah perjanjian doamu adalah jadilah kehendakmu terus. Ya,
selalu berdoanya, Tuhan, bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi dunia ini? Bagaimana aku bisa jadi terang bagi dunia ini? Beda ya, Anda lihat ya perbedaan-perbedaannya itu. Tiap hari nanti makin jelas. Siapa yang sudah masuk ke tanah perjanjian? Ucapkan syukur, tambah lagi. Jangan buka celah supaya kamu pergi ke padang gurun lagi. Ucapkan syukur di tanah perjanjian, di padang gurun. Saya tantang ya kemarinnya seluruh jemaat di Denmark 40 hari kamu jangan mengeluh. Begitu kamu keingetan ada kebutuhan, ingat sakitmu, ingat persoalanmu, ingat segala yang menyedihkan, kamu bilang terima kasih Tuhan. Pagi-pagi ngelilir bangun, terima kasih Tuhan. Malam-malam kamu ngelilir bangun, bilang terima kasih Tuhan. Di tanah perjanjian juga sama, teruskan kebiasaan, karena itu karakter itu dibentuk di padang gurun sampai jadi kamu masuk ke tanah perjanjian itu udah tinggal terusin. Bahkan kamu akan penuh di padang gurun, kamu tidak bisa meniup sangkakala, ceracap, serunai, kamu nggak bisa. Di tanah perjanjian kamu bisa memuji-muji Tuhan dengan segala macam alat musik. Kamu bisa mengadakan pesta untuk memuji Tuhan. Ya, seperti yang kita lakukan di Den Haag, kita pesta, kita bikin musik yang bagus. Bisa ya. Di padang gurun kamu nggak bisa untuk boro-boro nolongin orang lain, nolongin diri sendiri aja lagi setengah mati. Terima keadaan. Kamu bisa berbagi dengan sesamamu, berbagi. Jangan paksakan dirimu, tapi terus ingat untuk berbagi. Tapi di tanah perjanjian, kamu bisa ya minta Tuhan supaya memberkatimu, supaya kamu bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, di setiap doamu, kamu selalu berdoa supaya kerajaan Allah itu datang melalui hidupmu. Ya, karena ketika kita mengutamakan kerajaan Allah datang melalui hidupmu, sebetulnya yang lain-lain itu bonus. Kamu tidak perlu khawatir. Siapa yang suka khawatir di sini? Ayo. Seringkali kami ya, aduh cukup nggak ya uangnya ya? Aduh cukup nggak ya uangnya ya? Aduh bulan ini cukup nggak ya uangnya ya? Kita mau kasih makan. Aduh nggak terlalu maksa ya? Enggak, kita tetap mau minimum 100 orang kita kasih makan. Ya, yang hari Sabtu kita sekarang tambah banyak ya, udah 60-an lagi ya, ini 200 pokoknya. Satu minggu 200, setiap minggu ya 100. Pokoknya kita mau melimpah dengan makanan dan kita mau terus memberkati Belanda. Cukup nggak ya? Kita bilang Jehovah Jireh cukup. Ini tanah perjanjian kami. Tuhan yang suruh, Tuhan akan cukupkan biayanya. Itu. Jadi kita ngomong keras ya, Tuhan yang suruh maka Tuhan yang akan cukupkan. Nah, hidupmu juga sama. Kalau kamu masih di padang gurun, ya pergumulan itu begitu berat. Jangan khawatir, itu kamu harus latihan terus. Sebab nanti kamu masuk tanah perjanjian, tugasmu lebih berat. Tugasmu bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang-orang yang bersama dengan kamu. Kamu jadi minta kerajaanmu datang di dalam hidupku untuk dunia ini. Nah, itu kamu harus latihan di padang gurun. Sehingga di tanah perjanjian kamu benar-benar punya karakter ilahi, kamu diberkati, kamu tidak goyang. Kamu nggak lupa ya bahwa padang gurun itu nggak enak, supaya kamu menghargai tinggal di tanah perjanjian. Tapi jangan takut, entah kamu di padang gurun, entah kamu di tanah perjanjian. Bapa kita di surga selalu mendengar doa kita. Hanya seringkali ketika dia bicara di padang gurun, kamu harus benar-benar mendengar di tengah badai itu suara yang lembut. Suara Bapamu yang lembut itu di tengah badai. Kalau di tanah perjanjian, kamu mendengar suara itu berbisik kepadamu dengan jelas. Di tanah perjanjian dia tidak menyembunyikan diri bagimu, maka itulah tanah perjanjian. Ya. Tetapi di padang gurun seakan-akan dia tersembunyi. Ayo. Jangan mengeluh, ucapkan syukur,
tetap percaya, berbagi dengan sesama. Tiba-tiba kamu nyampe tanah perjanjian, karaktermu sudah jadi, kamu sudah kuat, dan kamu bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, aduh Pak, saya cuma supir gojek, Pak, saya cuma tukang ojek, jadi berkat. Kamu akan jadi berkat, ya. Haleluya, ucapkan syukur dan bilang kepada Bapamu yang tersembunyi. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Haleluya.